Udah. Selamat pagi ibu-ibu, bapak. Selamat pagi ibu-ibu, bapak. Cornerstone Academy akan memulai live IG. Ya, silahkan yang mau bergabung. Tema kita pagi ini yang sangat cerah ceria dengan matahari yang bersinar terang di Bandung adalah tentang konsentrasi, ya, khususnya konsentrasi anak-anak ketika belajar di sekolah secara online. Ya. Selamat bergabung. Namanya Bujur, namanya Niko. Ya. Selamat bergabung Bu Ajeng, Bu Serenada, Bu Tenis, Bu Carolina, Bu Irma Kurniasari, Bu Jian Kapita. Ya, kita akan mulai saja karena sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mulai tentang apa itu konsentrasi. Jadi saya akan cerita bahwa hampir setiap hari ada saja orang tua datang mengkonsultasikan anaknya yang dinilai oleh orang tuanya maupun pihak sekolah kurang mampu berkonsentrasi ketika pelajaran di sekolah, baik ketika offline dulu maupun sekarang school from home secara online. Tetapi setelah saya observasi selama mereka berkonsultasi, ternyata katakanlah dari 100 anak itu paling hanya 10 anak yang memang konsentrasinya kurang. Ya, 90 lainnya secara klinis sebenarnya tidak ada problem konsentrasi sama sekali. Kalau begitu kenapa kok orang tua maupun para guru menyatakan anak-anak ini kurang konsentrasi? Semuanya bermula dari perbedaan definisi secara klinis. Jadi kebanyakan guru-guru maupun orang tua adalah menilai konsentrasi itu adalah kemampuan anak memperhatikan mereka, yaitu guru maupun orang tua, selama waktu yang mereka inginkan. Ya. Jadi kalau guru-guru paling tidak berharap murid-muridnya konsentrasi selama satu pelajaran penuh, misalnya gitu, kira-kira 1 jam. Nah, sementara secara klinis, ya, dibedakan 3 konsep. Ya, yang pertama adalah atensi atau perhatian. Jadi kalau ibu bapak lihat, yang disebut atensi itu adalah dari memperhatikan hal yang secara random, ya, acak. Misalnya saya memperhatikan kemana-mana, lalu saya mulai memperhatikan satu hal yang menarik minat saya. Ya, itu adalah atensi. Saya tertarik, ya, berminat. Kalau saya berminat dengan hal itu, saya tumpahkan waktu saya selama misalnya 15 menit. Berarti konsentrasi itu adalah jumlah waktu yang disediakan untuk memperhatikan sesuatu. Nah, karena saya berkonsentrasi selama 15 menit, dikatakan bahwa saya mampu berkonsentrasi selama 15 menit. Nah, di sini mulai tampak bahwa ketika anak-anak yang dilaporkan tidak mampu berkonsentrasi ini, dia tertarik atau berminat dengan sesuatu, misalnya masang Lego gitu ya, bahkan tidak hanya 15 menit, 1 jam, 2 jam dia bisa tekun mengerjakan itu sampai selesai, tidak terdistraksi atau terganggu oleh hal-hal yang lain ya. Nah, ketiga,
konsep di dalam atensi dan konsentrasi ada juga yang disebut fokus. Apa itu fokus? Fokus ini ketika si anak mulai memiliki satu minat spesial dan terus menerus di dalam periode waktu yang panjang itu memperhatikan hal tersebut ya. Misalnya kalau seorang anak tertarik pada semut misalnya, jadi dimanapun dia berada, di restoran, di rumah, ketika dia sangat tekun, sangat mampu berkonsentrasi. Tetapi pada bidang-bidang lain yang tidak menarik minat dia, bukan fokusnya, ya dia abaikan. Jadi perhatikan di sini bahwa konsentrasi itu ada mengambil keputusan untuk berkonsentrasi. Ya, jadi mampu si anak ini mampu mengambil keputusan. Ya, saya memperhatikan satu hal dan saya mengabaikan yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi berdasarkan kriteria semacam itu, mayoritas anak yang dikeluhkan tidak mampu berkonsentrasi itu ternyata sangat-sangat mampu, gitu ya. Nah, problemnya menjadi lebih kompleks karena ya namanya misalnya saya mengajar selama 30 menit, ya saya berharap murid-murid saya memperhatikan saya selama 30 menit. Nah, idealnya kalau ada murid yang nggak tertarik, saya mesti mengevaluasi diri saya agar murid saya tertarik pada apa yang saya sampaikan. Ya, jangankan murid, kadang-kadang orang berkonsultasi saja yang itu adalah kebutuhan dirinya. Saya harus menjaga supaya dia tetap tertarik pada problem hidupnya dia sendiri. Ya, seperti itu. Jadi konsentrasi itu sebenarnya adalah kerjasama dua pihak. Ya, kalau dalam sekolah berarti bagaimana cara guru mengajar, cara orang tua mempresentasikan sesuatu supaya anaknya, supaya muridnya tertarik, dan juga kemampuan si anak mengambil keputusan tadi untuk berapa lama dia berkonsentrasi seperti itu. Nah, salah satu cara adalah ya melibatkan si anak ini secara aktif di dalam proses belajar mengajar tersebut. Ya, paparan saya singkat saja seperti itu. Ya, karena temanya adalah meningkatkan konsentrasi, tips meningkatkan konsentrasi, jadi saya juga tidak akan berlama-lama menjelaskannya supaya ibu bapak juga konsentrasinya bisa penuh. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya jawab. Dan di minggu depan kami juga ada jadwal webinar yang berkaitan dengan konsentrasi. Ya, Ima ya. Beda Pak, webinar tantrum ya kemarin. Oh ya, minggu depan webinar mengenai tantrum. Konsentrasi ada? Konsentrasi Nggak ada, tapi belum berjadwal. Okay. Ya, silakan ibu bapak. Jadi kalau saya ringkaskan kembali buat yang baru saja bergabung, jadi ada 3 konsep penting di dalam konsentrasi, yaitu atensi, secara dari acak menuju satu hal yang diperhatikan, itu adalah atensi. Berapa lama seorang anak memberikan waktu untuk memberi atensi tadi, itu adalah jumlah waktu berkonsentrasi. Dan apabila seorang anak punya satu minat spesial dan terus menerus dalam periode waktu yang cukup lama, beberapa bulan atau beberapa tahun dia memperhatikan hal itu disebut sebagai fokus. Ya, jadi kita biasakan mulai menggunakan istilah yang tepat untuk menggambarkan perilaku atau gejala perilaku yang ditunjukkan oleh anak kita. Silakan, saya menunggu ibu bapak atau bu guru, pak guru memberi pertanyaan. Ya, bisa langsung dituliskan, atau jika ibu bapak ada yang pengen ikut muncul di live IG Cornerstone
akademi ini silakan meminta untuk supaya bisa saya konfirmasi. Ada yang mau? Tapi kan harus balikin ya. Kalian bapak nggak mau ya? Ya, tambahannya anak-anak kalau selama online school ini, apalagi anak SD kecil itu dari kelas 1 sampai kelas 3, itu rata-rata sebenarnya secara neurologis kemampuan konsentrasi di depan laptop atau handphone itu maksimum sekitar 15 menit. Jadi kalau mereka mampu melakukannya itu sudah prestasi luar biasa, ya. Ada pertanyaan dari Bu Ervin Dian, apakah ada korelasi antara tekanan dan konsentrasi anak? Tekanan ini maksudnya stres gitu ya Bu ya? Ya tentu saja. Jadi makin besar ekspektasi si anak sendiri, ya harapan si anak sendiri maupun ekspektasi dari lingkungan, makin sulit si anak ini berkonsentrasi. Jadi kalau seorang guru atau orang tua menuntut anaknya, ayo konsentrasi, jangan gerak-gerak selama setengah jam, itu makin menyulitkan si anak itu untuk menumpahkan waktunya gitu ya, karena dia harus membagi perhatiannya pada 3 hal sekaligus. 3 hal, ya pertama adalah materi yang disampaikan oleh guru atau orang tua, kedua adalah dirinya sendiri, ya apa yang terjadi pada dirinya, ketiga adalah mengingat akan harapan tersebut. Jadi itu malah distraksi, ya malah menjadi distraksi. Ada permintaan dari Bu atau Pak Li 21 Land, apa live-nya nanti di save ya? Ya, selama ini live IG kami save dan kami letakkan di IG TV. Jadi bisa nanti dilihat kembali di IG TV. Ya. Selamat bergabung Bu Anastasia Agustina dan Bu Stefani. Ya. Silakan. Jika ada yang bertanya lagi, waktu masih ada sekitar 15 menit lagi. Ya, cukup banyak. Jadi sekali lagi, konsentrasi untuk anak kecil, SD kecil itu maksimum sekitar 15 menit. Dan ada juga jenis-jenis makanan tertentu yang bisa meningkatkan konsentrasi, ya terutama yang makanan yang berwarna ungu, ya terong ungu, beet, pepino, anggur, ya sebaliknya ada makanan-makanan yang bisa mengganggu konsentrasi, ya banyak gula, ya makanan-makanan manis, juga makanan lain yang meningkatkan kinerja otak, ikan, protein itu juga mampu meningkatkan konsentrasi. Ya. Tentu saja sebelum belajar sebaiknya anak minum secangkir atau setengah cangkir air bening. Ya. Ya, Bu Teresia bertanya tadi konsentrasi anak dipengaruhi oleh nutrisi atau makanan anak. Ya, tentu tidak langsung juga pengaruhnya, lebih banyak pada kondisi mental si anak. Tapi paling tidak tadi dengan makanan yang memenuhi terutama protein, itu sebabnya anak-anak sebelum sekolah sangat penting sarapan besar. Ya, sayangnya kebanyakan keluarga itu menganggap sarapan itu sedikit aja atau bahkan tidak sarapan. Nanti makan siang baru makan besar. Itu malah mengganggu proses belajar karena otak itu untuk belajar
untuk bekerja itu sangat butuh energi yang cukup besar ya. Jadi kalau makannya malah siang jam 12 sampai jam 1, sementara mungkin sekolah tinggal 1-2 jam, ya itu nggak efek sebenarnya, malahan gitu ya, malah bikin mengantuk. Apalagi kalau makannya banyak karbohidratnya yang kemudian berubah menjadi gula, malah mengganggu ya. Kemudian apakah ada kiat mengembalikan konsentrasi anak pada anak kinestetik? Mengembalikan konsentrasi ya. Jadi anak kinestetik itu gaya belajar kinestetik ya. Lebih tepatnya gaya belajar kinestetik itu konsentrasinya malah tinggi ketika dia bergerak. Jadi kalau ibu bapak perhatikan selama ini saya live IG, itu saya sebenarnya kesulitan untuk duduk manis seperti sekarang ini. Ya, kalau teliti saya pastilah sebenarnya banyak bergerak. Makanya saya juga menyediakan buku segala macam supaya apa? Supaya saya bergerak. Dengan bergerak itu, karena saya juga gaya belajar saya kinestetik, saya lebih bisa konsentrasi. Tapi kalau saya misalnya diundang mantan presiden kita gitu untuk dengerin pidato dia yang panjang lebar, dan karena itu acara formal saya harus rapi, tertib, maka sebentar kemudian saya akan tertidur, mengantuk. Ya, kalau membaca buku, textbook yang ya textbook katakanlah 500.000 halaman, itu saya dulu kuliah juga sambil baca buku itu jalan-jalan. Saya beli lampu yang ada di kepala itu kalau malam, jadi saya sambil baca sambil jalan, itu cepat sekali masuk. Jadi kalau kuliah saya selalu juga duduk paling belakang ya. Supaya apa? Supaya saya bisa bergerak semau-mau saya. Dengan begitu saya lebih bisa konsentrasi. Jadi mengajar, bahkan juga diundang misalnya ke rumah ibadah, saya diminta memberikan seminar, dikasih podium, saya akan jalan-jalan. Saya nggak bisa menyampaikan sesuatu di podium diam. Nah, itu kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik. Jadi caranya supaya dia bisa berkonsentrasi ya berikan meja kinestetik yang kakinya bisa goyang-goyang sambil dia tetap nulis misalnya, atau dengan bola sensori misalnya ya katakanlah bentar. Ya, di sini ada bola. Ya. Jadi minta anak mencet-mencet aja sambil dia belajar. Ya. Itu lebih baik bola yang tidak bunyi ya supaya nggak mengganggu temannya. Itu salah satu teknik. Jadi perlu orang tua menjelaskan ke para guru ya bahwa anak saya gaya belajarnya kinestetik, dia akan lebih mampu konsentrasi ke bu guru kalau dibolehkan bergerak. Jadi kalau tips saya untuk para guru, kalau memang waktu belajarnya 50 menit ya, kalau masih kecil, SD kecil tadi tiap 7 menit misalnya itu break 1 menit. Silakan sekarang anak-anak bergerak bentar gitu, atau malah melakukan aktivitas bersama supaya anaknya bergerak ya. Kemudian ya, pertanyaan serupa dari Bu Serenada, bagaimana bisa meningkatkan konsentrasi dalam memperhatikan pelajaran di depan layar bagi anak kinestetik? Ya itu tadi, pakai meja kinestetik. Ya bahkan di luar negeri ya itu ada meja kinestetik yang anaknya itu berdiri. Jadi meja begini, misalnya ini meja gitu ya, anaknya berdiri. Jadi ya dia nulis sambil kakinya seperti ini. Ya sayang sekali di Indonesia belum ada sekolah, ya setahu saya baru ada satu sekolah yang membolehkan orang tua membawa meja kinestetik ke sekolah, tapi membawa sendiri ya.
saya nggak sebut namanya, nanti dikira promosi. Ya, jadi silahkan, itu malah bisa. Jadi sebenarnya karena gaya belajar ini bawaan, sampai dewasa pun orang kinestetik itu ya bergerak. Makanya ada saja para ya sudah jadi direktur gitu, rapat atau apa ya dia sambil bergerak. Ya, itu sebenarnya adalah gaya belajar kinestetik. Pertanyaan dari Bu Ervin, mengembalikan fokus anak karena mood yang kurang baik. Ya, diajari keterampilan mengelola emosinya, yaitu menerima perasaannya sendiri. Ma, aku sekarang jengkel karena sebenarnya aku lagi nggak seneng belajar, misalnya gitu ya. Menerima perasaannya, lalu dia diminta mengambil keputusan pengganti perasaan jengkelnya itu apa. Ya, misalnya perasaan gembira lah, supaya dia gembira gimana caranya? Misalnya dia nari-nari dulu gitu ya. Ya udah, biarin dia nari-nari dulu, nyanyi-nyanyi dulu sebelum belajar supaya suasana hatinya naik. Ya, kalau anaknya gaya belajar dominannya adalah sosial emosional, memang anak gaya belajar sosial emosional itu suasana hatinya naik turun. Kalau dia lagi suka sama Bu Maria, ya pelajaran Bu Maria dia akan keren, ya sangat senang. Karena anak gaya belajar sosial emosional itu sangat bergantung pada trust. Jadi saran buat para guru kalau punya murid yang moodnya naik turun itu, jangan cepat-cepat mengajar, tapi kembangkan dulu raport ya, kedekatan dengan si anak percaya pada si gurunya ini, maka si anak akan konsentrasinya naik. Begitu pula kalau jadi kita orang tua ngajari anak, jangan cepet-cepet, yang penting materinya selesai, jangan. Ya, itu sudah tugas para guru untuk menyelesaikan materi. Orang tua cukup mendekati anak supaya anak percaya ya pada orang tua, karena belum tentu kita cinta pada anak, otomatis anak akan percaya pada diri kita. Ya, supaya mereka percaya pada diri kita, ya beri kepercayaan bahwa mereka mampu gitu ya. Jangan disalah-salahin terus gitu ya. Ketika mereka berbuat sesuatu yang positif, apresiasi, itu nanti akan muncul trust-nya dan kemudian dia belajarnya akan lebih intens ya. Konsentrasinya cukup lama. Bu Jo atau Pak Jo Juliana, selamat sore Pak, bagaimana mengajarkan atau memberi pengertian kepada anak agar tidak melamun atau memikirkan hal lain ketika pelajaran berlangsung? Sekali lagi, kalau materinya tidak menarik, ya ampun, misalnya gitu ya, dalam hati si anak, ya ampun, ini kan kemarin udah diajarin, ngapain diajarin lagi ke gue ini udah pinter, ngapain lu ngajarin lagi? Ya, kalau kondisinya seperti itu wajar kalau anaknya kemudian ngelamun, memikirkan, berimajinasi tentang hal lain, karena yang diajarkan ini nggak menarik. Jujur, sepanjang saya dulu sekolah dan kuliah, mungkin satu jam pelajaran itu 3/4 diantaranya itu saya ngelamun. Saya berimajinasi, ya, memikirkan hal lain, ya. Triggernya apa? Apa yang diajarkan oleh guru? Bedanya di situ. Jadi ajarkan pada anak-anak, kamu boleh melamun, kamu boleh berimajinasi, tapi berdasarkan materi yang diberikan guru, sehingga dia lebih mendalam lagi itu. Jadi bukan kalau materi yang di depan ini tidak menarik, lalu kamu memperhatikan, ya melamun, berimajinasi pada hal-hal yang di luar pelajaran gitu ya. Jadi nah itu mesti diajarkan, nggak bisa anak hanya didorong perhatikan guru apa materi di depan, nggak bisa. Kita harus ngajarin dulu dengan cara, misalnya katakanlah bapak ibu ngajari materinya tentang kelapa, ya si anak nggak seneng, si anak sukanya dinosaurus, ya cari hubungannya antara kelapa dan dinosaurus supaya si anak tertarik gitu, bahwa oh ya ada jenis dinosaurus tertentu yang senang makan buah kelapa
seperti itu misalnya. Meja kinestetik itu seperti apa? Bisa bawa ke atas nggak? Contoh, coba staf saya akan bawa sebentar, Ibu Bapak. Jurnal perasaannya betul sekali Bu Ervin. Ya ada. Ya. Sebentar akan diambilkan meja kinestetik. Ada Bu Carolina Teresia bertanya, jadi konsentrasi terkait dengan unsur eksternasi anak juga ya Pak? Ya Ibu, bahkan itu sebenarnya 50-50% gitu ya. Jadi nggak salah sama sekali kalau saya melihat bukan salah anak-anak. Ya, karena pada dasarnya mayoritas anak itu akan tertarik ya berkonsentrasi dengan sesuatu kalau dia ya materi yang disampaikan itu menarik minat. Karena orang dewasa ini seringkali tidak fair pada anak-anak. Kenapa saya bilang tidak fair? Misalnya begini, ibu bapak saja punya kebiasaan scrolling di Instagram maupun scrolling di Facebook. Artinya apa? Sebenarnya tingkat konsentrasi ibu bapaknya itu juga rendah loh. Ya. Kalau remaja sekarang itu menurut penelitian 8 detik. Ya. Satu materi di Instagram itu mereka hanya 8 detik. 8 detik mengambil keputusan untuk nggak memperhatikan lagi. Jadi ini yang disebut meja kinestetik. Kelihatan? Ya, jadi bagian ini bisa bergoyang. Jadi kira-kira anak-anak itu akan seperti ini jadinya. Ya, kalau duduk, ya, jadi sambil nulis atau sambil membaca, misalnya sambil ngerjain gini, kakinya bisa goyang, asik kan? Jadi si anak nggak jalan-jalan kemana-mana, ya, tapi dia konsentrasi. Seperti itu. Jadi tinggal difasilitasi saja sebenarnya. Ya, bukan dilarang karena itu bawaan. Sekali lagi bawaan. Oke, Ibu Bapak masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, ya kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk live IG yang lain, karena waktu Indonesia bagian Barat sudah menunjukkan pukul 15.30. Ya, terima kasih perhatian Ibu dan Bapak. Terima kasih untuk konsentrasi selama 30 menit ini. Ya, jadi tips terakhir saya, apresiasi anak-anak ketika mereka mampu tekun. Ya, apresiasi itu salah satu ya bentuk apresiasinya. Terima kasih ya nak sudah duduk di depan laptop selama 30 menit. Jadi beri ucapan terima kasih yang spesifik supaya dia tahu itu yang harus dia ulangi. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati, dan silakan lihat lagi live IG ini di IGTV. Dan tadi buat yang bertanya juga boleh nanti menuliskan kembali pertanyaannya di IGTV. Sampai jumpa.